aku mulai. Jadi decision making in code. Jadi sebenarnya ada caranya untuk milih library atau framework, misalnya milih tools-tools yang mau dipakai di kode kita ya. Nah, jadi intinya adalah kita nggak harus ikut tren, tapi pahami kebutuhan kita dulu. Misalkan jadi jangan cuma ikut tren. Misalkan ada bahasa ya, misalkan RAS. RAS ini misalkan RAS itu emang cepat ya, setauku. Terus karena cepat gitu ya, apakah harus kita pakai di project kita gitu ya, atau apakah harus kita pelajari? Belum tentu begitu ya, karena misalkan di project kita misalkan ya, apalagi projectnya tim, biasanya itu teknologi yang cepat belum tentu harus kita pakai ya. Banyak faktor yang mempengaruhi decision making untuk tools apa yang perlu kita pakai gitu ya. Salah satunya adalah kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah biasanya di tim gitu ya. Apakah tim kita ini punya knowledge yang sama gitu ya, punya skill yang sama, punya pemahaman yang sama soal RAS ini. Ya pertama pemahaman soal RAS ini ya, misalkan dari opini, apakah semua orang setuju bagus untuk dipakai. Yang kedua adalah skillnya ada atau enggak gitu, skill orang-orangnya ada atau enggak gitu ya. Nah itu salah satunya. Nah ini masalah umum milih stack, kenapa sering salah pilih, apa yang bikin salah pilih gitu ya. Misalkan pilih satu tools tapi ternyata makainya susah gitu ya, developer experience-nya kurang misalkan, padahal bagus gitu ya, cepet atau apa gitu ya, ya cepet ya misalkan, tapi ya ternyata nggak cocok dengan tim kita gitu. Terus bisa jadi terlalu fokus pada popularitas, misalkan ada apa gitu ya, teknologi yang baru, hype gitu ya, dulu tuh HTMX, kalau sekarang kayaknya entahlah apakah kelihatannya agak redup gitu ya. Aku belum nyoba sih, tapi ya gitu ya. Tapi ya iya, aku di Locker itu belum pernah nemu yang butuh HTMX gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan ya harusnya, kenapa pernah hype tapi nggak ada Locker yang minta gitu. Terus fear of missing out. Nah ini jangan cuma ikut FOMO ya. Ini nyambung ke poin 2 sih sebenarnya. Terlalu fokus pada popularitas. Jadinya bisa jadi salah gitu ya, salah milih teknologi. Karena itu yang dikejar adalah popularitas. Tapi ternyata setelah coba integrasikan dengan kerjaan kita, ternyata nggak cocok gitu ya. Tidak kenal dengan kebutuhan proyek sendiri. Nah ini jadi kita harus penting juga untuk mengenal kebutuhan proyek kita ya. Apakah emang cocok di proyek kita atau enggak. Misalkan pakai library A ternyata overkill gitu ya.
banyak kode yang gak kepake dan akhirnya berat gitu di kode kita misalkan. Tidak mempertimbangkan jangka panjang. Nah ini skalabilitas ya. Yaitu atau misalkan gini, jadi udah dipilih tapi ternyata di tengah jalan requirement-nya berubah misalkan. Nah itu ya bisa jadi kayak gitu. Framework versus library ya. Ini soal milih framework versus library. Framework itu kalau milih framework pengaruh ke arsitekturnya tinggi karena ya kita isinya adalah teknologi yang opinionated. Kalau library itu fleksibel, misalkan, nah ini ya, misalkan milih antara Axios atau misalkan Fetch, ya pengaruhnya kecil gitu ya. Tapi kalau soal milih framework, misalkan apakah milih Next atau Nux atau misalkan apa gitu ya, ya Svelte misalkan ya, atau framework Svelte itu ada ya, frameworknya Svelte. Itu pengaruh ke arsitekturnya tinggi karena framework itu biasanya mengatur secara tidak langsung mengatur banyak sekali tools yang mau kita pakai gitu ya. Misalkan kayak routing nih, ya ikutnya routing Next.js misalkan ya. Kalau pakai Next.js, kalau pakai Nux ya iya sama juga. Routing yang dipakai adalah routing Nux gitu ya. Kalau misalkan library, misalkan Axios buat ya udah buat fetching API aja gitu ya. Yang lain kayak misalkan routing atau apalagi rich text editor ya nggak ngaruh ya. Ya kalau kayak framework Next.js Nux ini ya kan yang diatur misalkan routing, optimasi image misalkan ya, itu ikutnya ke sini gitu ya kalau disediakan gitu ya. Nah ini tentunya milih framework dan library ini hal yang harus dipertimbangkan gitu ya dengan baik karena berpengaruh ke banyak kode kita gitu ya. Sebelum memilih framework dan library, coba tanyakan hal-hal ini dulu. Apa masalah yang mau diselesaikan gitu ya. Terus sudah ada solusi built-in atau belum. Misalkan ya kita udah punya library framework ya. Terus apakah di framework ini solusinya udah ada atau belum gitu. Udah ada built-in atau belum. Misalkan optimasi gambar gitu ya, apakah udah ada di frameworknya atau belum. Atau misalkan lazy loading, apakah udah ada atau belum gitu ya. Apalagi ya. Ya biasanya di kayak Next sama Nux itu paling seputar itu ya. Terus kita misalkan mau perlu rich text editor misalkan udah ada atau belum di frameworknya. Setauku sih nggak ada ya framework yang nyediain itu langsung karena memang nggak semua project itu butuh yang kayak gitu, jadi nggak disediakan secara built-in. Nah ini baru kita coba cari solusi di luar gitu ya, third party. Terus seberapa sering butuh fitur ini, sering atau enggak gitu. Misalkan
solusi buat misalkan ini misalkan aja ya, nyari tahu apakah satu angka itu ganjil atau genap ya misalkan. Nah ini apakah kita bakal sering butuh ini atau enggak gitu ya. Nah kalau enggak ya bisa jadi cuma di satu tempat doang, bisa jadi ya mungkin apalagi butuh kodenya nggak terlalu banyak ya bisa jadi nggak butuh library gitu ya. Cukup solusi yang kita bikin aja, solusi native ya. Terus komunitas dan maintenance-nya sehat atau enggak. Misalkan, nah ini misalkan kita milih framework ya, atau ya anggap aja ya kita anggap framework ya, atau apa ya, secara umum teknologi ya, teknologi front end. Misalkan kita mau milih antara Vue gitu ya, Vue, React, sama ya misalkan tadi HTMX ya. Ya kita cari, kita lihat komunitas dan maintenance-nya bagus atau enggak, komunitasnya gede atau enggak. Terus apakah sering di-update kodenya, code base-nya di GitHub, apakah development-nya aktif atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa jadi hal yang penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Termasuk library juga. Aku juga biasanya gitu, lihat di GitHub apakah aktif atau mungkin terakhir di develop itu misalkan 3 tahun yang lalu misalkan. Nah itu bisa jadi mempengaruhi decision making kita dalam memakai library tersebut atau enggak. Terus gampang diintegrasikan atau enggak. Nah ini juga penting. Apalagi misalkan deadline kita ya, mepet. Kita nggak punya banyak waktu dan harus gampang diintegrasikan gitu ya. Nah itu bisa jadi ngaruh juga ya ke decision making kita. Sekarang sebenarnya ada AI, jadi bisa jadi kita juga bisa brainstorming sama AI. Terus kita tanyakan misalkan soal ini gitu ya, apakah gampang, apakah komunitasnya banyak, terus misalkan link GitHub-nya, atau misalkan apakah ada komunitas kayak Discord atau gimana. Nah ini ya, terus apakah masalah yang mau diselesaikan cocok gitu ya. Misalkan kita mau bikin web berita, nah ini ya, apakah tools itu SEO-nya bagus atau enggak ke web kita gitu ya. Milih antara React, Vue, Next sama Nuxt gitu ya. Apakah yang bagus buat website berita itu yang mana gitu ya. Nah ini bisa jadi pertimbangan. Misalkan karena React dan Vue itu CSR gitu ya. Nah bisa jadi ini nggak cocok dengan kebutuhan kita gitu. Kita butuh yang server side rendering misalkan. Nah, itu berarti ya bisa jadi yang lebih cocok itu antara Next dan Nuxt gitu ya. Nah sisanya adalah kemampuan tim kita di teknologi tersebut gitu ya. Apakah seimbang atau mereka bisa atau enggak gitu ya. Terus misalkan learning curve-nya gitu ya. Sebenarnya lebih gampang yang mana gitu. Terus dari sisi ini juga kita bisa jadi perlu mempertimbangkan background gitu ya. Dari yang aku baca katanya sih antara Vue dan React itu lebih gampang Vue gitu ya. Nah bisa jadi orang yang nggak ada background JS itu lebih gampang untuk memilih Vue gitu ya. Tapi kalau misalkan antara Next dan Nuxt tadi gitu ya, kalau background timnya adalah sebelumnya pengguna React, ya bisa jadi lebih gampang pakai Next.js gitu ya. Karena ya langsung lompat aja ke sana gitu. Tinggal pakai framework Next.js atau misalkan Remix gitu ya. Karena based on React, jadi nggak perlu belajar
teknologi lain lagi. Tinggal lompat aja ke sana gitu ya. Tinggal pelajari fitur-fitur di framework tersebut gitu. Studi kasus 1, kasus mau pakai library animasi gitu ya. Ini ada antara GSAP, Framer Motion, atau cuma CSS biasa gitu ya. Terus kita bikin checklist gitu ya, bikin evaluasi, misalkan di catatan apa gitu ya, Notepad atau Notion atau apa. Kita evaluasi, misalkan animasinya kompleks atau enggak. Nah, bisa jadi kalau kompleks itu GSAP gitu ya. Terus apakah pakai React? Kalau iya, bisa jadi Framer Motion lebih bagus gitu ya integrasinya. Terus apakah sederhana? Jangan-jangan animasinya ini sederhana gitu ya, cukup misalkan animasi slide in gitu ya, yang nge-slide gitu ya, meluncur, atau misalkan apa gitu ya, yang cuma muter gitu doang. Ya intinya apakah sederhana atau kompleks gitu ya. Kalau sederhana ya bisa jadi cukup native CSS aja, udah cukup gitu ya. Nggak perlu masang library yang bisa jadi malah nambah berat gitu ke project kita. Terus ya nerapin yang kayak tadi itu, apakah komunitasnya gede atau enggak gitu ya. Terus apakah gampang diintegrasikan, terus apakah mempelajarinya gampang. Nah itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke studi kasus 2, ingin pakai Redux. Evaluasinya apakah nah ini ya, butuh state global, apakah kompleks, apakah yang kita butuhkan ini kompleks atau enggak gitu ya. Terus apakah sudah coba konteks API atau Justan? Bisa jadi kalau misalkan sederhana, misalkan cuma butuh dark mode switcher gitu ya, toggle dark mode, bisa jadi ya konteks API aja ya udah cukup gitu ya. Atau apakah sudah pernah explore solusi lain kayak misalkan Justan, apakah kira-kira lebih simple Justan atau Redux gitu ya misalkan, atau belajarnya lebih simple yang mana gitu ya. Nah ini apakah Redux susah gitu ya, malah jadi beban tambahan. Nah kesimpulannya adalah bisa jadi nggak harus Redux gitu ya. Jadi mungkin pakai konteks API cukup, atau solusi lain kayak Justan, apalagi kalau timnya misalkan open ke solusi lain selain yang berhubungan dengan Redux gitu ya. Ya why not misalkan coba solusi lain gitu ya. Apalagi misalkan deadline-nya juga mendukung dan sebagainya gitu ya. Jadi emang banyak ya faktor yang mempengaruhi. Atau misalkan kayak gini, kita mau mau mempelajari framework gitu ya, milih apakah React versus Vue gitu ya misalkan. Nah ya itu belum tentu hype-nya bagus itu lebih bagus gitu ya, lebih hype lebih bagus gitu ya. Salah satunya adalah coba riset di kota kalian, locker itu biasanya lebih nyari yang mana gitu, apakah React atau Vue. Coba di riset apakah lebih banyak butuh React atau Vue. Kalau ternyata lebih banyak butuh React ya bisa jadi lebih worth it untuk belajar React gitu ya. Biar nanti kalau apply locker ya gampang gitu. Nah itu salah satunya ya. Selain yang aku sebutkan tadi, misalkan komunitasnya banyak,
komunitasnya besar, terus apakah development-nya aktif gitu ya, terus uh, apakah mudah dipelajari itu, atau misalkan kalau diterapkan di kerjaan, apakah tim kita, teman-teman kita pada bisa atau enggak gitu ya. Nah itu ya. Makanya ini juga ya, ya kita ya, atau bisa juga lihat POV tim lead kita gitu ya. Kira-kira kalau milih teknologi itu apa yang akan tim lead kita pikirkan gitu ya. Nah itu kan salah satunya, apakah tim member kita pada bisa atau enggak sama teknologi tersebut gitu. Nah hati-hati juga dengan over engineering. Jangan sampai kita pakai pattern yang belum tentu butuh gitu ya, atau terlalu banyak abstraksi ya. Misalkan mau bikin button gitu ya, pengen bikin button yang segala bisa gitu ya, tapi ternyata pas ditambah kode-kodenya abstrak banget gitu ya. Ada adan, aku stop dulu ya sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa di chat juga ya. Oke, kita lanjut. Nah ini hati-hati juga dengan over engineering. Jangan sampai kita pakai pattern yang kita nggak butuh, terus terlalu banyak abstraksi, pengennya bikin reusable komponen misalkan, tapi ternyata malah bikin kode yang terlalu abstrak gitu ya, terlalu banyak abstraksi, jadinya efeknya adalah sulit dibaca kodenya. Nama dependensi yang bisa diselesaikan dengan native. Nah itu, misalkan kita pengen nyari butuh kode untuk, atau function untuk nyari tahu apakah suatu URL itu valid atau enggak gitu ya. Nah itu apakah, coba dicek apakah kita emang benar-benar butuh library atau masih kita bisa selesaikan dengan cara native gitu ya. Nah itu solusi-solusi kayak gitu ya. Bisa jadi kalau nambah dependensi itu malah bikin berat aja gitu ya. Nah itu ya, jadinya jatuhnya ke over engineering. Nah ini decision checklist. Bisa coba bikin checklist sebelum bikin keputusan terkait kode kita. Pertama adalah misalkan problemnya apa gitu ya. Sebenarnya problem yang kita hadapi ini apa.
Misalkan page kita lambat, nah kita harus identifikasi penyebabnya apa gitu ya. Apakah karena aset kayak JS dan CSS kita yang size-nya terlalu gede, atau apakah gambar-gambar di page kita yang size-nya terlalu gede. Jadi mempengaruhi juga ya. Misalkan ternyata kita udah masang library atau kode lazy loading gitu ya, tapi ternyata masalahnya adalah lazy loading untuk image ya, tapi ternyata masalahnya adalah aset file JS atau CSS kita yang terlalu gede size-nya gitu ya. Terus bisa jadi juga lambat itu misalkan dari faktor lain kayak misalkan kayak di Lighthouse gitu ya. Apakah ternyata LCP-nya gitu ya jelek gitu ya. Nah itu value-nya jelas. Nah pastikan library yang kita pilih itu punya value yang jelas gitu ya, punya manfaat yang jelas, bisa benar-benar mengatasi solusi kita atau enggak. Terus apakah mudah dirawat? Apakah dengan solusi ini kan library itu punya cara sendiri ya, punya kodenya sendiri. Nah, apakah kodenya itu clean atau enggak misalkan kayak gitu ya. Apakah kalau implementasi ini jadinya butuh terlalu banyak kode dan jadinya susah dirawat gitu ya kode kita atau enggak gitu ya. Terus apakah tim kita familiar dengan solusi tersebut atau enggak. Misalkan framework gitu ya, milih antara Next.js atau Nux gitu ya. Yang tim kita lebih familiar itu yang mana gitu. Apakah tim kita berangkat dari React atau Vue gitu ya. Kalau berangkat dari React ya bisa jadi lebih bagus Next.js gitu ya, kayak gitu misalkan. Apakah scalable atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya nyambung sama yang sebelumnya sih. Apakah mudah dirawat atau enggak gitu ya. Terus apakah kalau kita nambah fitur itu gampang atau enggak gitu ya di kode tersebut. Nah misalkan kalau 3 dari 5 itu checklist, boleh lanjut. Kalau enggak silakan dipikir ulang gitu ya. Karena bisa jadi emang solusi yang ada itu nggak bisa checklist semuanya sih. Nah ini ya, tim itu faktor penting. Pilih bukan cuma berdasarkan fitur tapi juga familiaritas tim gitu ya. Percuma kalau tools yang kita pakai cepat tapi tim kita nggak familiar, itu percuma gitu ya. Karena developmentnya jadi susah gitu ya, jadi lama. Dukungan komunitas, misalkan GitHub star-nya banyak atau enggak, developmentnya aktif, di Stack Overflow apakah banyak pertanyaannya, banyak yang jawab atau enggak. Apakah dokumentasinya lengkap atau kita nyari sesuatu mudah dicari gitu ya di dokumentasi. Walaupun sebenarnya sekarang udah ada AI sih, jadi AI bisa membantu kita gitu ya. Tapi mungkin masih bisa jadi pertimbangan juga ya. Karena kadang-kadang AI itu ngaco juga jawabannya. Potensi learning curve, apakah mudah dipelajari atau enggak gitu ya. Teknologi bagus itu yang bisa dikerjakan bersama tim, bukan yang keren sendiri. Nah ini ya, penting, bukan cuma hype doang. Oke, sebagai penutup, menjadi developer senior bukan soal tahu banyak library, tapi tahu kapan dan kenapa memilihnya. Nah ini harus ada alasan kenapa kita memilih solusi tersebut gitu. Ambil keputusan teknis dengan mindset engineer, bukan follower. Nah ini ya, mindset problem solver itu penting ya, bukan cuma ikut-ikutan. Apalagi kalau kalian memang misalkan nge-lead satu tim gitu ya. Oke. Ini adalah slide terakhir kita malam ini.
Kalau mau ada yang ditanyakan, didiskusikan, silakan ya. Bentar lagi ya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Eh, cukup jelas lah ya. Milih eh, milih stack itu. Ya, intinya kayak gitu ya. Jadi dukungannya apakah besar atau enggak. eh di forum kalau nyari solusi itu gampang atau enggak, atau di blog itu ya. Terus bisa jadi juga kebutuhan ya. Kebutuhan market, apakah dibutuhkan di market atau enggak gitu ya. Di kota kita atau di negara kita, apakah kebutuhan untuk stack ini banyak atau enggak. Eh, Terus komunitas developer kita banyak yang pakai atau enggak. Nah itu ya. Dan beberapa poin yang sudah aku sebutkan ya pastinya. Oke, kita ini dulu foto atau screenshot dulu ya. Silakan yang bisa on cam. Mohon on cam ya, karena aku akan submit juga ini ke ini ya, ke ID cam. Oke, kayaknya aku mulai. Oke, eh, kita mulai 1, 2, 3. Oke, oke udah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir ya. Bagi yang belum, semangat ya. Seminggu lagi. Dan sebelum submit, hati-hati kalau misalkan ada typo atau apa gitu ya. Atau misalkan masih pakai URL yang apa, masih pakai kode yang lama gitu ya. Karena kan kode lama sebenarnya bisa di-adjust, tapi ya perlu di-adjust juga ya. Jangan sampai itu ketinggalan. Dan jaga kesehatan juga ya. Oke, aku tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.